Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa WINSU Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Dalam kesempatan kali ini kami untuk memperkenalkan diri, yang pertama saya Arya Perdana, NIM 0503 222108. Saya Habibul Ahid, NIM 0503223149. Saya Anjas Julian Sregar dengan NIM 0503222244. Saya Melati dengan NIM 0503222164. Dan kami semua punya NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Ketika kita bicara tentang konsep negara hukum, sejatinya di dalam konsep negara hukum ini bisa diartikan bahwa segala kegiatan atau aktivitas pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan yang ada itu harus didasarkan atas hukum. Untuk lebih detailnya, dari materi kajian hukum dan hak asasi manusia, kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama yaitu konsep negara hukum, dan yang kedua konsep atau pemahaman atau pengertian dari hak asasi manusia. Yang pertama, konsep negara hukum. Konsep negara hukum yaitu suatu konsep yang mengusung negara ini dikatakan sebagai kekuasaan pemerintahannya atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Artinya, segala aktivitas atau kegiatan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan harus dapat dilaksanakan berdasarkan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari sini perlu kita pahami bersama bahwa bangsa Indonesia secara yuridis formal telah menyematkan negara ini sebagai negara hukum. Salah satu bukti yuridis formalnya ada di mana? Salah satunya yaitu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat ada kalimat yang mengatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya ulangi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian masih dilengkapi di Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, khususnya di pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum. Melalui dua legalitas formal disitulah kita bisa memahami bahwa negara Indonesia telah menempatkan segala urusan kekuasaan pemerintahan itu didasarkan hukum. Artinya, segala apapun yang dilakukan negara ini harus didasarkan hukum dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi dengan demikian, ketika negara kita menyematkan dirinya sebagai negara hukum, tentu sikap tingkah laku dalam konteks pemerintahan baik berlaku buat pemerintah maupun warga negaranya harus menjunjung tinggi hukum. Istilah menjunjung tinggi aspek hukum ini biasa kita kenal sebagai supremasi hukum. Salah satu ciri daripada konsep hukum itu adalah tidak adanya suatu hal yang berkepihakan. Jadi di dalam hukum atau hidup di depan hukum itu sama. Tidak ada hukum yang memihak, jadi pemberlakuan itu sama. Tidak ada perbedaan baik di bidang sosial, politik, budaya. Jadi di sini hukum tidak berlaku memihak, tidak terpengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan salah satu pihak. Sehingga salah satu indikator dari next konsep negara hukum itu juga ada istilah perlu adanya kepastian hukum itu. Dalam konsep negara hukum, bahwa di dalam pergerakan hukum seperti yang seringkali dikatakan oleh Presiden Jokowi, bukti, bukti, dan bukti. Karena dengan bukti itu bisa menepis yang namanya adu domba atau memutarbalikkan fakta. Jika sebagai warga negara tentunya harus cerdas dalam menyikapi suatu fenomena yang dimana perlu analisis. Kalau dalam dunia reporter itu harus memenuhi 5W 1H. Di situ ada proses di mana siapa, kapan kejadiannya, sampai sama siapa pelakunya jelas di situ. Tentunya disertai dengan data yang otentik.
Karena dalam konsep negara hukum ini sangat menjunjung tinggi yang namanya hukum, dan di dalam hukum sangat mengedepankan yang namanya pembuktian atau data-data di dalam menegakkan suatu hukum atau untuk menegakkan supremasi hukum. Ketika kita bicara dengan konsep hukum, jadi kata kunci negara Indonesia didirikan atas dasar negara hukum atau dasar-dasar hukum. Dan itu sudah jelas ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan ada jelas di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Karena apa? Ketika kita bicara tentang konsep hukum yang saya katakan di sini adalah konsep dari segala peraturan, ada peraturan perundang-undangan tertinggi itu salah satunya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebagai dasar dari segala sumber peraturan perundang-undangan tertinggi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang di backup dengan legalitas yuridis formal Indonesia adalah negara hukum. Salah satunya ciri atau tidak ada berkepihakan, kekuasaan atau wewenang. Kemudian ada persamaan di depan hukum. Kemudian tidak ada perbedaan bidang politik, sosial, ekonomi. Dilanjutkan juga adanya supremasi hukum dan adanya hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, tentu disinilah adalah suatu hak dasar yang melekat atau yang dimiliki manusia sejak lahir. Artinya ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, setiap negara yang notabene menyematkan sebagai negara hukum perlu menghargai yang namanya hak asasi manusia. Tak menjunjung tinggi, Indonesia sudah luar biasa menghargai HAM dan konteks perundang-undangan. Mulai kebebasan memeluk agama, bersifat berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu serta ada di tentang keagamaan, pasal 29. Pendapat baik lisan maupun tulisan, pasal 28, sehingga di sini tidak ada alasan secara teoritas bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki yuridis format jelas. Indonesia punya yuridis program bagaimana HAM itu benar-benar sangat dihargai oleh bangsa Indonesia, sangat dijunjung tinggi oleh negara ini. Persoalannya adalah ketika terjadi pelanggaran HAM, berarti yang salah adalah oknum. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanggal 10 Desember itu diperingatinya hak asasi manusia secara internasional. Artinya di sini HAM ini tidak hanya konteks di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, di Indonesia lebih spesifik, sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai, sangat dikawal, dan sangat dijaga oleh pemerintah kita Indonesia. Dan yang terbaru, Presiden Jokowi tengah menggodok peraturan pemerintah atau segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan kebebasan pembuatan ibadah, dan ada di Indonesia karena hasil evaluasi hak asasi manusia kemarin itu salah satunya suara yang terbanyak, yaitu salah satunya yang masuk Komnas HAM. Itu adalah kebebasan beribadah dan kebebasan dalam membuat tempat ibadah. Karena masih banyak suara-suara dari hasil Komnas HAM di Komnas HAM itu bahwasanya agama minoritas itu masih kurang mendapat tempat atau porsi sebagaimana mestinya. Nah, pada negara kita ada negara yang menjunjung tinggi HAM. Salah satunya adalah kebebasan untuk memeluk agama. Nah, berdasarkan pemahaman di situ, artinya kita sebagai bangsa Indonesia telah mengetahui konsep negara hukum, hak asasi manusia di Indonesia tidak kurang dari teori, tapi dalam prakteknya seringkali mengalami defisit atau kekurangan implementasi dalam pelaksanaan. Mungkin kita semua paham, tapi seringkali kurang memahami bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Semoga melalui materi kewarganegaraan, khususnya topik negara hukum dan hak asasi manusia kali ini, kita diberikan kematangan, kedewasaan dalam memahami konsep negara hukum dan hak asasi manusia itu sendiri. Semoga materi ini memberikan manfaat buat kita semua. Ya, semoga bisa kita implementasikan sebagai amanah menjadi warga negara Indonesia yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Seperti itu dulu materi dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.